Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini setelah kita menyelesaikan satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu kitab Mawahib Rabbaniyah minal Ayatil Qur'aniyah, tentang ayat-ayat pilihan, maka kita beranjak kepada kitab yang baru atau pembahasan yang baru, kitab yang lainnya yang juga disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu kitab yang berjudul Fawaidu Mustanbatatun min Qissati Yusuf alaihi salam. Fawaid mustanbatah min Qissati Yusuf alaihi salam, yaitu faidah-faidah yang diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Artinya sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini berisi tentang beberapa hal, diantaranya tentang al-akhbar, yaitu tentang berita-berita, seperti diantaranya adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kemudian juga al-ahkam, yaitu seputar hukum-hukum, ya. Kemudian al-wa'du wal-wa'id, yaitu seputar janji Allah Subhanahu wa taala dan juga ancamannya terhadap orang-orang yang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab ini akan dibahas, ya, atau akan dijelaskan beberapa faidah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf, yang tentunya dari surat Yusuf, ya. Walaupun tidak semua ayat dijelaskan secara rinci, ya, seperti tafsirannya dan dari sisi bahasanya dan segala macamnya, karena ini tidak sepenuhnya kitab tafsir, ya, tapi sebuah buku yang memang khusus untuk membeberkan dan memaparkan faidah-faidah yang bisa diambil oleh Syekh, ya, di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di sini Syekh mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, amma ba'du fahadhihi fawaid mustanbatah min qissati Yusuf alaihissalam wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin, ya. Tulisan ini atau kitab ini merupakan faidah atau beberapa faidah yang diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, untuk kita semua, ya, juga bahkan untuk para nabi-nabi setelahnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini kisahnya bahkan untuk untuk pelajaran, ya, bagi nabi-nabi setelahnya. Di antaranya adalah nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang artinya itu dituliskan di dalam Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala qassaha 'alaina mabsutatan. Nah, sahabat Islam, satu kisah yang diceritakan dalam Al-Qur'an yang begitu luar biasa dan dari awal sampai akhir, ya, itu diceritakan semuanya tentang satu kisah, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Di mana di dalam surat Yusuf itu, di ayat yang terakhirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab, bahwa pada kisah-kisah mereka, para nabi, orang-orang terdahulu, ibratun, ya, ada pelajaran, ada ibrah liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi mereka yang menggunakan akal mereka.
bagi yang memahami dan yang ingin mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Artinya tidak hanya saja kisah-kisah para nabi, ya, namun kisah-kisah seperti orang-orang salaf terdahulu. Artinya ketika kisah itu benar, ya, riwayatnya tidak diragukan lagi, ya, apalagi ini riwayatnya di dalam Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri, maka sudah pasti cerita ini benar-benar ada dan cerita yang patut dan layak, ya, bahkan bisa wajib, ya, untuk dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Wal ibratu ma yu'tabaru bihi wa yu'abbaru minhu ila ma'anin wa ahkamin nafi'atin wa tawjihatin ila al-khairati wa tahdhirin minal halakati. Nah, sahabat Islam, yang dimaksud kita mengambil faidah dari sebuah kisah yang sahih, yang benar, ya, adalah apa maksudnya? Artinya dari kisah itu kita bisa mengambil pelajaran yang pertama. Ya, bahkan dari kisah hidup kita sendiri, harusnya orang yang cerdas dia bisa mengambil pelajaran, ya, apa yang terjadi di hari kemarin untuk dia praktekkan atau ambil faidahnya dan praktekkan, amalkan di hari yang sekarang, ya. Orang yang berhasil itu bukan orang yang gagal, tapi dia yang bisa belajar dari kegagalannya untuk menjadi orang yang sukses. Orang yang bodoh itu, orang yang naif itu adalah ketika dia mengulangi kesalahan yang sama sehingga dia menjadi orang yang gagal, ya. Nah, dan sahabat agama Islam, ya, salah satu yang kita fahami adalah untuk mempelajari sesuatu, ya, seperti dari kisah Nabi Yusuf, itu tidak mesti kita sendiri yang harus mengalami. Apakah kita harus jatuh terlebih dahulu supaya kita tahu bahwa jatuh itu sakit? Tentu tidak. Maka pengalaman, kisah, ya, kisah hidup adalah pelajaran terbaik, guru terbaik, ya. Tapi tidak hanya pengalaman satu orang saja, tapi pengalaman yang lainnya juga. Nah, artinya bagaimana sebuah kisah bisa memberikan kita hukum yang bermanfaat, ya, kemudian arahan kepada kebaikan dan peringatan dari hal-hal yang membinasakan. Nah, ini yang digarisbawahi sahabat agama Islam, bahwa kita akan mengambil faidah dari kisah Nabi Yusuf, ya, yang dimana itu arahan supaya kita menuju kepada kebaikan dan terhindar dari segala keburukan. Wa qasasul anbiya'i kulluha, ya, kadzalika lakin hadhihi al-qissatu khassaha Allahu biqaulihi laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'irin. Nah, sahabat Islam, mungkin ada yang bertanya-tanya, di Al-Qur'an ini kan banyak sekali kisah para nabi. Nabi Adam, Nabi Musa, ya, dan nabi-nabi yang lainnya, 25 disebutkan di dalam Al-Qur'an. Namun kenapa pada akhirnya kita membahas kisahnya Nabi Yusuf, ya? Bukan maksudnya kisah Nabi Yusuf lah yang terpilih atau semuanya baik, semuanya bagus. Namun ada satu yang membedakan, di mana Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Sungguh pada kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ada ayat-ayat bagi mereka yang sedang mencari, begitu, ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan seolah-olah mengkhususkan, ya, kisahnya Nabi Yusuf itu terdapat faidah yang luar biasa. Fa fiha ayatun wa ibarun munawwa'atun likulli man yas'al wa yuridul huda war rasyad. Nah, sahabat Islam, faidah kisah Nabi Yusuf ini hanya bagi mereka yang ingin mendapatkan atau yang sedang mencari petunjuk kebenaran dan hidayah, ya. Kalau hanya sekedar
mendengar kisahnya, ya, kemudian menikmati ceritanya, alur ceritanya, ya, kemudian seru ya dengan kisah hidup Nabi Yusuf, ya. Kalau hanya sekedar seperti itu, maka di luaran sana masih banyak kisah-kisah yang begitu menggugah hati, ya, menggugah jiwa, ya. Bahkan itu kisah-kisah yang entah asal usulnya dari mana, ya. Dibikin saja suatu kisah itu bisa membuat orang tergugah hati dan jiwanya. Namun permasalahannya bukan tentang bagaimana kisahnya yang hebat, tapi bagaimana orang yang membaca kisah itu ingin atau sedang mencari petunjuk. Itu intinya sahabat Islam, dan semoga kita adalah salah satu orang yang sedang mencari petunjuk, ya, menuju kebenaran dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lima fiha minat tanaqqulati min halin ila halin wa min mihnatin ila mihnatin wa min mihnatin ila minhatin wa minnatin wa min dhillatin wa rikkin ila izzin wa mulkin, ya. Nah, sahabat Islam, nanti kita akan ceritakan dan ambil faidahnya di mana kisahnya Nabi Yusuf, yaitu warna-warni kehidupan itu ada di sana, tentang bagaimana dengan orang tua, dengan saudara, ya, kemudian di saat terhina sampai menjadi mulia, kembali terhina lagi, kembali mulia lagi, kemudian hangatnya kebersamaan dan heningnya perpisahan dan segala macam. Itu semua, ya, kesedihan dan kebahagiaan, ya, bertemu kembali, kemudian dipisahkan oleh sesuatu, ya, perasaan lapang dan sempit, semuanya tertuang dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Fatabaraka man qassaha wa waddahaha wa bayyanaha. Maka kata Syekh di sini, sungguh, ya, maha suci Allah yang telah mengisahkan kisah Nabi Yusuf ini, menjelaskan dan menyampaikannya kepada kita semua. Nah, sahabat umat Islam, ya, mungkin ini muqaddimah, ya, tentang kisahnya Nabi Yusuf yang bisa kita ambil faidahnya, ya, di antaranya, ya, sebelum kepada faidah yang pertama, namun mungkin ini adalah faidah yang sebagai contoh atau sebagai muqaddimah. Nah, sini saya Syekh menyebutkan famin fawaidi hadhihi surati anna fiha usulan li'ilmi ta'birir ru'ya. Di antara faidah yang ada, ya, di dalam surat ini, yaitu surat Yusuf, adalah di mana di dalamnya terdapat dasar-dasar ilmu, ya, tentang tafsir mimpi, ya, ta'bir ru'ya, yaitu tafsir mimpi. Nah, ini salah satu contoh faidah yang bisa diambil dari surat Yusuf atau kisahnya Nabi Yusuf, bahwa ilmu tentang tafsir mimpi itu ada di sini, dasar-dasarnya, sehingga orang-orang itu tidak sembarang mentafsirkan mimpi, apa yang dia lihat di mimpinya, ya, di saat dia tertidur, ya, itu tidak sembarang ditafsirkan dan segala macam. Fa inna ilma ta'bir ru'ya ilmun 'azimun muhimmun mabnahu 'ala husnil fahmi wal 'uburi minal alfadhi wal mahsusat wal ma'nawiyat 'ala ma yunasibuha. Kata Syekh bahwa ilmu tentang tafsir mimpi itu adalah ilmu yang sangat agung, ya, yang sangat penting, yang tidak sembarang orang bisa memahaminya, ya. Karena kalau setiap orang mentafsirkan mimpinya, maka tidak ada yang dinamakan ilmu tentang tafsir mimpi itu. Makanya syarat-syarat ilmu tafsir mimpi itu diantaranya adalah husnul fahmi, yaitu pemahaman yang bagus. Artinya di sini harus ada kemampuan dari sisi ilmu, ya, terutama, ya, ilmu Al-Quran, ya, ilmu hadis, dan bahasanya, bahasa dan yang lainnya. Wal 'uburi minal alfadhi wal mahsusati wal ma'nawiyati au ma yunasibuha.
selain pemahaman yang bagus, dasar-dasar tafsir mimpi itu adalah dia sudah begitu banyak mengenal tentang lafaz-lafaz, tentang kosakata, ya, atau sesuatu yang semacam apa yang dia rasakan secara nyata atau secara maknawi sesuai dengan keadaannya. Bihasabi halir ra'i wa bihasabil waqti wal halil muta'alliqati birru'ya. Bahkan tafsir mimpi itu juga dilandaskan kepada waktu dan keadaan yang sesuai dengan mimpi tersebut, ya. Seperti mungkin pernah saya sampaikan, ya, ketika seorang sahabat sebelum berperang dia bermimpi bahwa dia kembali ke rahim ibunya, yang artinya dia akan dikuburkan, yang artinya dia akan mati syahid, akan meninggal. Dan itulah tafsir yang benar, ya, ketika ditafsirkan oleh anak dari sahabat itu, sehingga dan benar terjadi memang saat itu akan pergi untuk berperang, dan setelah peperangan sahabat ini meninggal dunia. Nah, itu diantara contohnya. Waqad atnallahu ala Yusuf alaihi salatu wassalamu bi'ilmihi bita'wilil ahadith. Nah, sahabat gemah Islam, orang yang memiliki pemahaman yang bagus dan keilmuan yang mumpuni sesuai waktu dan kondisi, diantaranya adalah Nabi Yusuf itu sendiri. Jadi Nabi Yusuf adalah orang yang punya ilmu tentang tafsir mimpi, begitu ya. Dan Allah itu memuji Nabi Yusuf alaihissalam karena dia bisa mentafsirkan mimpi yang ada ketika itu, ya. Bita'wilil ahadits, ta'wilu ahaditsil ahkam syar'iyyah wal ahaditsil muta'alliqati bita'birir ru'ya. Dan Nabi Yusuf itu menggabungkan antara dua hukum, yaitu hukum syariat, ya, dengan hukum alam. Dia gabungkan keduanya sehingga dia tafsirkan mimpi tersebut, yang dimana nanti ceritanya akan disebutkan, ya, tentang bagaimana 7 tahun, ya, pacaklik dan segala macam. Wal farqu bainal ahlam allati hiya adghathu ahlam la ta'wila laha. Nah, sahabat Islam mungkin pernah merasakan tidur dan bermimpi, dan itulah yang disebut dengan ahlam dalam bahasa Arab, atau mungkin dream, ya, mimpi, ya, dalam bahasa Indonesia, di mana itu hanya sekedar mimpi yang terlintas saja, yang tidak ada tafsirannya. Jadi kalau misalnya sahabat gemah Islam bermimpi sesuatu, ya, namun mimpinya itu tidak jelas, ya, tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh sahabat gemah Islam, keilmuan yang ada, yang kita punya, kemudian waktunya tidak pas, ya, kemudian keadaannya juga tidak sesuai, maka itu yang disebut dengan adghathu ahlam. Adghathu ahlam itu, ya, mimpi yang kecil atau hanya sebatas terlintas begitu saja, ya, terbesit begitu saja, khayalan saja, ya. Di mana itu sahabat gemah Islam tidak ada tafsirnya. Jadi tidak perlu sahabat gemah Islam ketika bermimpi sesuatu kemudian mentafsirkan sesuatu, begitu ya. Karena seorang sahabat saja tidak semuanya tahu tentang tafsir mimpi. Maka sahabat lainlah yang lebih memiliki ilmunya tentang lafaz-lafaz dan segala macamnya yang mentafsirkan. Mithlu ma yarahu min man yufakkir wa yutilu ta'ammulahu li ba'dil umur fa innahu katsiran ma yara fi manamihi min jinsin ma yufakkiru bihi fi yaqdhatihi, ya. Seperti misalnya seseorang, artinya yang ini bukan mimpi yang serius begitu ya, tapi hanya sekedar mimpi saja. Ketika memang aktivitas seharinya tentang yang dia kerjakan terbawa kepada mimpi, dia sedang ada masalah terbawa kepada mimpi, dia sedang punya emosional sesuatu terbawa kepada mimpi, maka itu hanya mimpi-mimpi biasa saja, ya, bukan sesuatu yang seolah-olah ada tafsirnya. Dan inilah yang secara umum manusia atau orang-orang merasakannya, itu adghathu ahlam, ya, bukan yang ada tafsirannya. Ini satu, ya, jenis mimpi yang dialami oleh manusia.
Yang kedua, wa kadzalika naw'un akhar ma yulqihi syaitanu ala ruhin naimi minal mura'il kadhibati wal ma'anil mutakhabbitati fahadhihi aidan la ta'bira laha. Ya. Kemudian mimpi yang kedua itu yang dilemparkan oleh setan ya kepada kita. Ya, misalnya kita bermimpi sesuatu di mana sesuatu tersebut tidak benar, sesuatu tersebut adalah kedustaan, ya. Seperti misalnya seseorang bermimpi untuk bekerja sama dengan setan, kemudian bermimpi naudzubillah ya menginjak Al-Qur'an atau suruh membawa Al-Qur'an itu ke tempat kotoran, atau bermimpi bahwa dia membunuh seseorang, atau artinya sesuatu yang mencuri, kemudian berzina atau apapun itu ya. Kemudian dia tafsirkan berarti dia harus mencuri, dia harus tidak ya. Karena itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang dusta begitu ya. Maka itulah yang dilemparkan oleh setan ya kepada mimpi-mimpi kita, dan itu juga sama ya, tidak ada tafsirannya ya, tidak ada. Sehingga orang yang berakal itu dia tidak perlu untuk mengkhawatirkan hal tersebut gitu ya, terus memikirkannya, tidak ya, tidak seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, dan inilah yang dibetulkan mimpinya, wa amma ru'yas sahihatu fahiya ilhamatun yulhimuhallahu lirruhi inda tajarrudiha anil badani waqtan naumi. Adapun mimpi yang sahih, yang betul, yang benar, yaitu ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada ruh kita ketika kita tertidur, di mana ruh kita itu memisahkan diri dari badan kita. Makanya tidur itu akhul maut, maksudnya saudara kematian, maksudnya kematian yang kecil, karena ruh kita itu memisahkan diri dan pergi entah kemana. Nah saat itulah Allah mengilhamkan sesuatu ya kepada ruh ini. Wa qad yara syai'a ala haqiqatihi wa yakunu ta'birahu huwa ma ra'ahu fi manamihi. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang di mimpinya ya melihat sesuatu seolah-olah secara benar, secara hakikat, dan itu terjadi ya ketika dia bangun dari tidurnya di kehidupan yang nyata. Maka itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Fa Yusuf sallallahu alaihi wasallam a'tahu Allahu minal ilmi ma yumayyizu bainal mura'is sahihati wal batilati wal haqqi wal batili minha. Maka Nabi Yusuf alaihi salam salah satu yang karunia anugerah yang Allah berikan kepadanya adalah Nabi Yusuf bisa membedakan mana mimpi yang benar, mana mimpi yang batil, mana mimpi kebenaran ya dan atau kebatilan ya. Wa hadhihi al-qissatu fiha ad-dalalatu ala ta'bir ar-ru'ya min wujuhin. Ya. Di mana dalam surat Yusuf itu ya dijelaskan dan disebutkan ya beberapa contohnya. Di antaranya yang paling kita kenal sahabat umat Islam, ru'ya Yusuf allati qassaha ala abihi Yaqub, yaitu di awal-awal surat Yusuf, di mana Nabi Yusuf itu bercerita kepada ayahnya Nabi Yaqub, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, aku melihat mereka sujud kepadaku. Begitu ya. Fafassaraha Yaqub alaihissalam bighayatiha wa ma ta'ulu ilaihi wa biwasailiha allati tataqaddamu 'alaiha. Fafassara asy-syamsa wal qamara bi Abi Yusuf wa ummihi. Maka saat itu dijawablah oleh Nabi Yaqub alaihissalam bahwa yang dia lihat seperti matahari dan bulan, matahari itu adalah Nabi Yaqub sendiri, yaitu ayahnya. Kemudian bulan itu adalah ibunya. Nah ini sahabat Islam,
kalau misalnya kita melihat matahari dan bulan, bukan maksudnya kita melihat ayah kita dan ibu kita. Artinya harus ada seseorang yang mentafsirkan sesuai dengan keadaan dan waktunya. Dan disinilah Nabi Yakub yang mentafsirkan untuk Nabi Yusuf. Wal kawakibul ahada asyara bi ikhwatihi, dan 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Wa annal hala sayakunu ma'aluha annal jami'a liyasjuduna li Yusufa wa yakhda'una lahu. Dan suatu hari nanti ya saudara-saudara Nabi Yusuf itu ya akan sujud kepada Nabi Yusuf, maksudnya adalah akan tunduk ya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan itu terjadi jauh ya, dan entah kapan itu akan terjadi. Jadi maksudnya mimpi itu sahabat Islam ketika ditafsirkan itu entah terjadinya kapan. Tidak ada yang tahu ilmu gaib. Katakanlah apa yang kita mimpikan adalah mimpi yang benar. Tidak mesti hal itu terjadi dalam waktu dekat. Bahkan bisa tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Walihada lamma hasala al-ijtima' wa dakhala abuhu wa ummu ikhwatuhu Misra wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy kharra al-jami'u lahu sujjada wa qala Yusuf ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya. Nah, singkatnya artinya dalam mukadimah ini nanti akan diceritakan ya detailnya. Yang intinya pada akhirnya ketika Nabi Yakub, kemudian anak-anaknya itu saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, kemudian ibunya juga masuk ke negeri Mesir dan bertemu dengan Nabi Yusuf, dan mereka menyadari apa yang telah mereka perbuat, maka mereka pun sujud kepada Nabi Yusuf, meminta maaf ya, merunduk ya kepada Nabi Yusuf ya. Kemudian Nabi Yusuf barulah saat itu mengatakan kembali kepada ayahnya, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqq. Wahai ayahanda, ini adalah tafsir mimpiku yang dulu. Sungguh Allah telah menjadikannya menjadi kenyataan yang sebenar-benarnya, benar-benar terjadi saat ini ya. Wa hadza amrun 'azimun tasilu bi Yusuf al-hal ila an yakuna mu'azzaman ta'ziman balighan 'inda abawayhi wa ikhwatihi wa kadzalika 'inda an-nas. Ya, nah saat Islam, jadi bukan maksudnya ketika kita mimpi sesuatu, jika mimpi itu benar ya, kemudian akan dengan mudah mimpi itu terjadi, karena Nabi Yusuf saja harus melewati banyak sekali cobaan ya, senang dan sedihnya, suka dan dukanya itu luar biasa ya. Artinya yang akan kita ceritakan insya Allah ya banyak sekali faidah yang luar biasa ya, seperti sesuatu yang diambil dari faidah-faidah ini tentu saja karena ilmu yang dimiliki, kemudian amalan soleh, kemudian keikhlasan ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya semoga ya kisah Nabi Yusuf ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasannya. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Artinya ketika Allah membimbingmu ya, mengajarimu tafsir mimpi, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yutimmu ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya ya kepadamu, kepada keluargamu ya, sebagaimana kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak sebelumnya. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya dengan satu faidah ini, yaitu tafsir mimpi dalam surat Yusuf yang mengajarkan banyak hal kepada kita semua ya. Nah ini artinya masih mukadimah daripada kitab ini, dan masih banyak yang insya Allah akan kita coba ambil ya dari faidah-faidah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin itu saja, dan insya Allah kita lanjutkan di segmen yang kedua. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala.
Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan mengambil satu faidah yang pertama ya, yang ditulis ya di dalam kitab ini. Qala al-faslul awwal wa amma ru'yal fatayain, yaitu faidah dari salah satu ya mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yusuf, yaitu ayat Yusuf ya, ayat surat Yusuf yang ke-36. Qala inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minh. Di mana ada dua pemuda yang bermimpi sesuatu, dan dua pemuda ini mendengar kabar bahwa Nabi Yusuf itu bisa untuk mentafsirkan mimpi atau memahami mimpi, sehingga dua pemuda ini datang kepada Nabi Yusuf. Inni arani a'siru khamra, di mana salah satunya mengatakan di mimpinya bahwa aku melihat ya bahwa aku memeras khomer atau anggur, begitu ya. Nah, ini tafsir dari mimpi dari pemuda yang pertama. Adapun yang lain, aku melihat ya di atas kepalaku ada sepotong roti yang dimakan oleh seekor burung. Gitu ya. Jadi dua mimpi ini, fatalattaful yusufa an yuballighaha bi ta'wili ru'yahuma lamma syahadu min ihsanihi lil asya'i wa ihsanihi ilal khalqi. Nah, sahabat Islam, kenapa dua pemuda ini datangnya kepada Nabi Yusuf dan berani gitu datang kepada Nabi Yusuf? Karena sahabat Islam, Nabi Yusuf ini adalah orang yang baik. Ibaratnya dia itu mau untuk membantu orang, ramah terhadap orang lain, lembut dan segala macam, sehingga dirinya itu welcome, dirinya itu terbuka, sehingga orang lain itu tidak malu, begitu ya, karena orangnya tidak tertutup, orangnya tidak dingin ya, tapi orangnya itu orang senang gitu untuk tidak malu ya untuk datang kepada Nabi Yusuf. Fafassara ru'ya man ra'a annahu ya'siru khamran annahu yanju min sijnihi wa ya'udu ila martabatihi wa khidmatihi li sayyidihi faya'siru lahu al-'inaba alladhi ya'ulu ila al-khamr. Jadi sahabat Islam, ceritanya itu Nabi Yusuf sedang dipenjara. Dua pemuda ini juga sama, ya, dipenjara. Maka pemuda ini bertanya kepada Nabi Yusuf ya, di dalam penjara itu. Kemudian ketika satu pemuda mengatakan bahwa dia memeras khomer, maka Nabi Yusuf mentafsirkan bahwa pemuda ini itu akan keluar dari penjara. Ya. Kemudian dia akan kembali kepada tuannya dan akan kepada majikannya dan akan kembali berbakti atau membantu tuannya sebagaimana dahulu kala. Dan itu ditafsirkan dari dia memeras anggur itu ya untuk tuannya. Ya, artinya di sini kita tidak berbicara tentang memeras anggur, khomer dan segala macam ya, tapi tentang tafsir mimpi tersebut ya. Memeras anggur ya atau khomer, dia akan selamat dari tahanannya ya, atau ditahannya dia di penjara. Wa fassara ru'yal akhar fayuqtalu thumma yuslabu fataqulu at-tayru min ra'sihi. Adapun yang lainnya di mana mimpinya itu adalah dia melihat bahwa dia membawa sesuatu ya di atas kepalanya, yaitu sepotong roti ya. Kemudian roti itu dimakan oleh seekor burung. Nah, Nabi Yusuf mentafsirkan bahwa orang ini, pemuda ini akan dibunuh, kemudian disalib ya. Kemudian setelah itu kepalanya akan dimakan. Setelah dia meninggal disalib itu, kepalanya akan dimakan oleh seekor burung ya. Fal awwalu ru'yahu ja'at ala wajhil haqiqati wal akharu ru'yahu ja'at ala wajhil mithali ya.
Maka tafsiran yang pertama itu memang betul adanya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Nabi Yusuf, di mana dia keluar dari penjara dan kembali berkhidmat kepada tuannya yang menyajikan anggur kepada tuannya. Adapun yang kedua, tafsiran Nabi Yusuf itu hanya sekedar percontohan saja atau misal saja, sehingga wa annahu yuqtalu wa ma'a qatlihi yuslabu wa la yudfanu wa hadza min al-fahmil ajibi wal ghausi alal ma'ani ad-daqiqati, ya. Wa dzalika anna al-'adata anna al-maqtula yudfanu fil hali wa la tatamakkanu as-siba'u wat tuyuru min al-aqli minhu, ya. Artinya bagaimana Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi dari kedua pemuda itu. Kalau misalnya kita ditanya tentang tafsir itu, maka kita mungkin akan kebingungan, ya, memeras khamar, kemudian ada seekor burung yang memakan roti di atas kepala kita, di mana Nabi Yusuf mempermisalkan mentafsirkan yang pertama sesuai dengan adanya. Kemudian yang kedua, di mana tafsirnya itu seperti permisalan, ya, di mana maksudnya adalah dia dibunuh kemudian akan disalib. Dan ini tafsir yang Masya Allah, artinya begitu dalam. Tidak mungkin seseorang bisa mentafsirkan mimpi itu dan benar kecuali dari orang yang pemahamannya itu sangat dalam sekali, sangat mungkin kita mengatakannya sangat jauh sekali atau sangat dalam sekali, ya, tentang mimpi itu. Wa haitsu alima anna hadhihi ru'ya sahihah la budda min wuqu'iha. Dan sahabat agama Islam, setelah Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi itu kepada dua pemuda itu, yang membuat bulu kuduk kita merinding, itu ibaratnya, itu benar-benar terjadi. Satu pemudanya memang bebas, itu diceritakan bebas, dan dia kembali kepada Tuhan. Dan yang satu lagi itu benar-benar dibunuh, disalib, dan sehingga seolah-olah seekor burung memakan di kepala itu, dia tidak langsung dikubur, ya. Karena tujuan dikuburnya seorang mayat itu apa, sahabat Islam? Supaya tidak dimakan oleh hewan binatang buas, ya. Selain daripada memang aturannya seperti itu, kalau ada yang meninggal harus dikubur, salah satu tujuannya, sahabat Islam, kenapa harus dikubur? Itu supaya tidak dimakan oleh binatang buas, bahkan itu manusia. Kenapa harus didalamkan kuburannya? Karena supaya tidak mudah dikeruk oleh binatang atau manusia dan segala macam, ya. Dan itulah salah satu tujuannya, begitu, ya. Sehingga qudhiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, ya. Ya, selesailah perkara yang memang dimintakan oleh dua pemuda itu tentang mimpi mereka. Wa hadza min kamali ilmihi lit-ta'bir alladhi la yu'abbiru an dhannin. Nah, ini sama Islam, ketika seseorang mentafsirkan sebuah mimpi itu tidak boleh dengan prasangka. Enggak boleh. Karena jika dia menggunakan prasangka, maka dia tidak betul dalam mentafsirkan mimpinya. Maka Nabi Yusuf itu diberikan ilmu oleh Allah seyakin-yakinnya. Tidak hanya perasaan, begitu, ya. Wa tawahumin, hanya khayalan saja. Wa innama yu'abbaru an ilmin wa yaqinin, yaitu karena ilmu yang dia miliki dan keyakinan yang dia miliki. Wa amal munasabatu fi dzalika anna at-tuyura la taqrabul hayya wa innama tatanawal al-mayta idza lam yakun 'indahu ahad wa hadha innama yakunu ba'da qatlihi wa salbihi, ya. Artinya, ya, seperti itulah, ya, bagaimana kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kemudian faedah yang masih sama dalam hal ini, anna halam maqassa alaihi ru'yahuma ta'anna fi ta'biriha wa wa'adaha bi ta'birihima bi asra'i waqtin. Nah, Nabi Yusuf itu ketika mentafsirkan mimpi itu, dia spontan langsung menjawab
tidak tanpa pikir terlebih dahulu, kemudian tidak menunggu waktu seseolah ada yang akan memberitahu dan segala macamnya. Faqala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabbattuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma, ya. Artinya aku akan beritahukan tafsir mimpi itu bahkan sebelum makanan itu datang kepada kalian berdua, begitu ya. Fawa'adahuma bita'birihima qabla awwali ta'amin ya'tihima min kharijis sijni. Ya, sehingga Nabi Yusuf langsung memberitahukan tafsir mimpinya sebelum makanan itu datang dari luar penjara. Liyatma'anna wa yashtaqa ila ta'birihima wa liyatamakkana min da'watihima liyakuna ad'a ila qabulid da'wati ilallah. Nah, ini sahabat Islam, kalau ada orang bertanya sesuatu kemudian seolah-olah begitu ya, kita telat menjawabnya, orang itu jadi kurang percaya. Nabi Yusuf itu tahu kalau ini diperlambat maka orang ini akan kurang kepercayaannya kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf tujuannya tidak hanya sekedar memberikan jawaban tafsir mimpi. Tujuan Nabi Yusuf bukan memberikan jawaban tafsir mimpi, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk berdakwah, mengajak dia kepada Islam, kepada agama Allah, gitu ya. Sehingga Nabi Yusuf berusaha secepat mungkin menjawab supaya orang itu sepenuhnya percaya kepada Nabi Yusuf, dan setelah itu Nabi Yusuf akan ajak dia kepada Islam. Karena yang penting itu bukan tafsir mimpinya, bukan. Tapi kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Islam, jangan artinya jangan katakan bahwa Allah itu maha adil kepada seseorang yang sedang kelaparan. Tapi berikan dia dulu makanan, kemudian katakan, bukankah Allah maha adil? Nah, ini salah satu contohnya. Nabi Yusuf pun melakukan hal yang sama. Nabi Yusuf jawab dulu tafsir mimpinya, kemudian setelah itu Nabi Yusuf ajak dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Fada'ahuma ilallah bihalihi biqaulihi dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Kata Nabi Yusuf setelah menjawab tafsir mimpinya dan mereka pun puas, Nabi Yusuf pun mengatakan, itulah yang telah Tuhanku ajarkan kepadaku. Nah, mulai masuk di sini Nabi Yusuf berdakwah. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Tugasku, aku sedang berdakwah dan aku meninggalkan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan kepada akhirat, dan mereka orang-orang yang kafir. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku ini ikut kepada agama ayahku, nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kita itu tidak boleh untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu apapun. Dzalika min fadlillahi alaina. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada kami, wa 'alan nasi, dan kepada orang-orang. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Hanya saja kebanyakan orang tidak bersyukur, begitu ya. Faqala ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Barulah setelah itu Nabi Yusuf masuk lagi, ya. Artinya kepada dua pemuda ini, wahai temanku, ya, sepenjara, begitu ya, kata Nabi Yusuf. Apakah yang kalian sembah, ya, yang terpisah-pisah itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuat? Ma ta'buduna min dunih illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Yang kalian sembah itu, bukankah itu yang kalian namai sendiri, yang nenek moyang kalian namai sendiri? Ma anzalallahu biha min sultan, inil hukmu illa lillah. Hukum ini milik Allah. Amara Allah ta'budu illa iyyah. Dan Allah memerintahkan untuk kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus.
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui, ya. Nah, akhirnya Nabi Yusuf, ya, alaihi salam itu berdakwah di penjara itu kepada dua pemuda yang bertanya tentang tafsir mimpinya. Fa inna man tawahhada bil kamali min kulli wajhin wa bil qahri lil alimi al alawi was sufla al mustahiq lil uluhiyatil kamilah huwa alladhi la tanbaghi al ibadatu illa lahu wahdahu wa laysa fiha min ma'ani al ilahiyyati syai' wa innama hiya asma', ya. Fara'a sallallahu alaihi wasallam da'watahuma ila Allah aula bitaqdim ala tafsir ru'yah wa anfa' lahuma wa li ghairihima. Nah, ini faidah yang terakhir sahabat Muslim pada kesempatan kali ini, bahwa fasilitas itu ada, kebolehan itu ada, kemampuan kita itu ada, namun jangan jadikan itu sebagai intinya, prioritasnya, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa masuk dari sana untuk mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid, kepada meninggalkan kesyirikan, kepada mengajak kepada sunnah Nabi SAW, dan meninggalkan segala khurafat dan kebidahan. Itu intinya sahabat agama Islam. Selama apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, ya, bakat kita dan segala macam itu halal dan manfaatnya ada, ya, tidak memudaratkan, maka kita boleh menggunakan segala hal yang kita miliki untuk berdakwah kepada Allah. Nabi Yusuf memiliki ilmu tafsir mimpi. Kalau hanya sekedar tafsir mimpi tapi tidak mengajak kepada Allah, maka percuma. Begitu. Maka apa yang kita miliki sekarang? Ilmu apa yang kita miliki? Maka jadikan itu sebagai jalan, wasilah, fasilitas untuk kita bisa mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita, ya, memiliki kelebihan, memiliki kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, dan jadikanlah itu sebagai wasilah, ya, perantara saja. Karena intinya adalah kita berdakwah, mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat Islam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Luar biasa, masya Allah, ya, faidah dari kisahnya Nabi Yusuf ini, ya. Dan masih banyak, ya, kisah faidah-faidah yang kita bisa ambil dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Insya Allah di pertemuan yang lainnya semoga bisa bermanfaat, semoga bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, semoga Allah mengampuni kita semua dan membimbing kita semua sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fiikum.